Jadi maksudnya dan kita bisa ngelihat ya Dok, maksudnya trennya gini. Kalau gua ngelihat zaman dulu, pas zaman kita kecil ya, Ya. penyakit-penyakit kayak diabetes, hipertensi segala very rare. Jarang bener, maksudnya udah di umur-umur tua baru itu. Betul, 80, 100 bahkan. Kenapa sekarang di anak-anak kecil, Dok? Umur-umur belasan tahun. Iya, gagal ginjal di umur 25 orang. Exactly. Maksudnya kenapa? Dan itu yang bagi gue, itu betul-betul ngebuka sekali mata gue. Kenapa sekarang anak-anak kita itu di belasan tahun, 20-an tahun itu pada kena itu? Karena pada saat mereka, sebelum mereka lahir pun, Manusia sehat 80% ditentukan dari pola makan, 20% dari olahraga. 1000%, 1000%. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dr. Tita Peng. Dan kali ini narasumber saya adalah ibarat dosen. Saya diadilin gara-gara statement saya. Oke, please welcome Pak Dokter, apa Pak Felix? Pak Felix Pak aja. Dokter. Dokter. Pak Dokter Felix. Oke, sebelumnya kita berdiri dulu. Oh, kita berdiri Biar dulu. outfitnya sama, Bos. Mirip, men. Kita nggak janjian. Kita nggak janjian lu ya. Kita nggak janjian. Ini tidak janjian. Iya. Kotak-kotak, jam, tapi dikira-kira denim Sepatu. boots. Ya Allah. Ini ciri khas berarti ya orang pinter kayak gitulah outfitnya. Pak Felix, thank you. Oh, thank you, Dok. Oke, Thank you. pertanyaan pertama. Ada kembar ya? Kembar. Betul kan Pak Felix itu kembar aja? Iya, kembar. Kembar identik. Kembar identik, suaranya mirip. Cuma dia lebih gendut aja. Can you tell us more about your background? Kayak historinya gimana sih? PhD lulus di usia berapa? Terus Oh, oke. dulu kuliahnya di Indo atau SMA di Indo atau langsung ke New Zealand? Jadi SD sampai ya dari TK sampai SMA itu di Indo. Pindah ke New Zealand S1. S1 di University of Auckland, S1 sampai S3, University of Auckland Food Science Program, School of Chemical Sciences. Jadi gue selesai S3 gue di umur 27 sih. Ulang coba, PhD di usia? 27 ya, 27. Tapi itu kebetulan, jadi gini ceritanya. Jadi kan gue selesai S1, gue waktu gue ngerjain S1 itu gue udah internship di research center namanya New Zealand Plant and Food Research. Jadi itu research center yang terbesar di New Zealand. Jadi selama, kan kita ada musim libur semester itu, gue kerjain di situ. Jadi begitu gue selesai S1, gue direkrut untuk masuk ke situ, biasa sebagai research staff. Kebetulan kita dapat funding dari New Zealand government satu project. Jadi gue ngerjain itu, datanya itu bisa dipakai untuk S3. Jadi gue dapetnya itu sebenarnya dari research centernya kita ngerjain government project, tapi yang ngasih gelar itu University of Auckland. Jadi gue quite lucky sih ya, maksudnya gue beruntung sih. Jadi digaji terus dikasih gelar ya, feeling apa? Oh ya, gue bersyukur lah, bersyukur. Dan posisi saudara kembarnya juga? Enggak, kalau kemarin gue di US, dia di S1 physics, tapi dia S2-nya di environmental engineering. Sekarang dia ngerjain wastewater treatment. Nggak ngambil PhD berarti Pak? Ini lagi mau ngambil doctoral in business administration. Jadi both of you, Ya, satunya di New Zealand, iya dia di US. satunya di US. SMA-nya sama? SMA sama. Di? Di Penabur Gading, Oh, Kelapa Gading. nggak salah. Langganan Olimpiade. Dan usia sekarang? 39. Bentar lagi 40 gue. Kelar kau? PhD usia 27. Wah, Telat nih, bentar. Aku ntar pusing aku. Pertanyaan, aduh aku pusing nih ngomongnya. orang tuanya memang mengarahkan cara seperti itu? Enggak sih, orang tua gue enggak sih. Orang tua gue itu orang tua pebisnis ya. Jadi dia nggak terlalu, orang tua kita nggak terlalu push. Cuma ya nyokap gue itu ya dari kecil tuh kita disuruh belajar. Ya kalau nggak belajar ya sabat. Nggak ada yang nerusin usaha orang tua? Ada Feli, kembaran gue ngerjain usaha orang tua. Cuma dia shift. Kita kan dulu distributor electric motors untuk pabrik mesin-mesin pabrik ya. Tapi sekarang dia shift ke engineering company yang khusus untuk ngurusin wastewater treatment. Tapi barang-barangnya sama Shiftingnya juga. jauh banget ke waste. Mirip sih sebenarnya. Waste management kan? Wastewater treatment. Jadi kan Wastewater treatment. wastewater treatment, air limbah. Ngurusin air limbah. Jadi kalau industri keluar air limbah, gimana proses untuk bisa Wih, gila, itu SDGs banget sih itu. Oh itu Sangat SDGs sekali. betul. Itu Dan mantap. tapi for goods tinggalnya tuh di mana Pak Felix? Kalau gue, Ya. kalau gue base sih di Indonesia, cuma karena kan keluarga gue sekarang di New Zealand, jadi gue bolak-balik New Zealand sih. Oke, bolak-balik Ya. New Zealand.
Bandung. Medan, Kaban Jahe, Sumatera Utara. Oh, kampungnya Pak Denny. Coba Pak Denny dipanggil Pak Denny. Serius, Kak. Medan. Iya Medan. Saudaranya bolak-balik US ini. Enggak, kalau Feli sih di Indonesia, udah di Indonesia. Saya bolak-baliknya itu masih Jogja, Jakarta, Bang. Justru yang lebih mantep itu Jogja Jakarta. Enggak lah. Gue sih demen Jogja. Nah, terus itu background dah selesai. Iya. Why learning? Kenapa learning terus? Kenapa harus belajar terus? Maksudnya kenapa Pak Felix itu dari SMA belajar? S1-nya juga memilih food science. Iya. S2-nya masih di bidang yang sama. PhD-nya bahkan ngurus yang sama. Setelah Iya. lulus pun belajar. Why Mas? Kenapa ya? Karena menurut gue, sedikit, gue nggak ada S2, gue dari S1 langsung loncat S3. Oh bisa Iya, begitu? bisa. Karena di luar ya? Hanya di Indo luar. doang yang agak... Di New Zealand sama Australia bisa kalau nilainya bagus, ada satu program, dia percepatan gitu. Jadi kita nggak usah full S2, setengahnya aja kita bisa langsung loncat. Itu kayak di Belanda sama Jepang juga gitu ya? Itu gue kurang tahu sih. Soalnya temanku dari S1 UK kayaknya dokter, dia dapat LPDP S3, Ya. dapat S3 di Jepang, terus balik lagi baru spesialis. Oh, bisa berarti. Jadi S1 langsung loncat S3? S3, ya. Without master? Without masters. Jadi Karena ada nilainya BSc bagus. honors. Ya, karena ya, Diperjelas. harus nilai bagus. Kalau nggak ya, makanya gue bilang pentingnya itu, kan kita kadang kalau kita ngelihat suasananya sosmed di Indonesia ya, kan kadang ada yang bilang bahwa sekolah itu nggak penting lah, gitu-gitu Iya, segala iya, macam. iya. In my opinion, penting sih. Maksudnya dapat nilai bagus di kuliahan, di sekolah segala macam, itu opens up so many opportunities. Orang nggak sadar bahwa nilai bagus itu, at least lu udah satu step ahead untuk dapetin contohnya scholarship, untuk dapetin beasiswa, untuk dapetin posisi dan segala macam kan. Ya walaupun IPK itu bukan Faktor utama ya. tapi setidaknya kita udah satu langkah lebih depan kan. Jadi kayak memperbesar chance untuk to be sukses ya? Betul, iya. Kita nggak bisa pastiin bahwa kita bakalan sukses, tapi kan setidaknya chance kita lebih gede gitu. Betul. Dan why food science? Dari skala jurusan, kenapa nggak tertarik di health? Iya, gue sih lebih tertarik sebenarnya biochemistry ya. Biomed berarti? Iya, biochemistry, biokimia. Karena menurut gue biochemistry itu begitu kita mengerti biochemistry, biokimia di badan kita itu understand gimana law of nature sebenarnya. Sebenarnya kan di alam ini biologi dan kimia, gimana perubahan chemistry di alam itu mempengaruhi biology kan. Jadi begitu kita understand biochemistry, itu bagi gue itu kita mengerti kita mengerti lah gitu jadinya. Dan akhirnya mengambilnya di food science. Iya, food science, tapi gue lebih fokus ke lebih banyak publication. Gue juga di pharmacology, biochemistry, ya lebih ke situ sih. Oke, kita akan lebih mengerucut background dah. Publikasi pertama. Ini langsung segmented buat netizen teman-teman. Publikasi cari sini, saya nggak mau terang itu. The first publikasi, your first publication. First publication gue di namanya Post Harvest Biology and Technology. Jadi kan di timnya waktu gue ngerjain S3, gue kerja di tim namanya Bioprotection. Oke. Jadi New Zealand kan industri terbesarnya adalah industri ekspor, agriculture, dan horticulture. Iya, betul. Nah, jadi timnya kita itu bertugas untuk ngebantu eksportir untuk jaga seberapa bersihnya dari sisi phytosanitary. Artinya jangan ada hama, jangan ada serangga, jangan ada bakteri dan segala macam untuk ekspor. Karena salah satu barrier kita tuh mengekspor sesuatu, terutama barang hidup ya, kayak buah-buahan dan segala macam, adalah bioprotection. Jadi begitu nyampe ke penerima di satu negara, tiba-tiba dia bilang, wah ini kotor ini. Ya, makanya ada karantina. Langsung di karantina, di blok. Betul. Begitu ketemu itu kan, antara lu karantina, itu udah rusak shelf life, harga hancur dan segala macam. Nah, jadi timnya kita itu salah satunya bertugas untuk membantu itu. Tahun berapa first publication-nya? First publication 2011-2012 kali ya. 3 tahun habis? Iya, sekitaran itulah. Itu pas PhD berarti? Pas PhD ya. Itu first publication? First publication ya. Dan total sekarang sudah berapa? Publication? Iya. Aku kan belum lihat, Iya. aku belum lihat inimu. Berapa ya? Berapa ya? Kalau 22 kali. Hah? 22? Maybe 22 lah. From 2011? Iya 2011 dulu. Iya kan gue sempat vakum ya. Jadi kan Berarti dari 2011 ke 2024 itu kan 11 tahun. Setahun nulis 2. lebih malahan. Jadi kan gue sebenarnya selesai 2012 ya. Gue selesai S3 2012. Terus gue keluar dari science. 2012 sampai 2014 gue pindah ke bidang hukum, khusus intellectual property law, khusus hak paten. Oh, tiar.
Jadi jadi ngurusin apa pharmaceutical patents Di sana? di New Zealand ya. Oke. Terus 2 tahun ngerjain itu, makanya gue familiar dengan semua teknologi ya, kayak pharmaceutical technology. Karena gue ngurusin hak paten yang dari Pfizer, Moderna gitu-gitu. Jadi gue terekspos ke situ. Terus gue balik ke Indonesia ngerjain kebun evi, agrowisata, itu gue vacuum science kan. Gue mulai publish lagi di 2020, 2021 ya. Itu Dan baru. sampai 2021 sampai sekarang, itu yang meroket jadi 20. Betul, ya itu sekitar 22-an. How? Gimana kita caranya? Iya, Ini curhatan sih, karena ngerti. sebenarnya setelah aku lulus S2, aku tuh ditawarin dok ya, aku manggilnya dokter ya, karena nggak sopan ada dosen. Kalau S3 tuh di mana-mana kalau di dokter ya, even itu non medis atau apapun, for me itu guru. Jadi bagiku jenengan tuh guru saya. Jadi bagi seorang dosen, kalau kita daftar dosen Iya. full time itu syaratnya banyak di sini. Betul. Kita harus ada registrasi, kita ada sertifikasi, dan harus nulis tuh setahun 2 kali. Wah, aku nulis 1 aja tuh berat. Bukan penelitiannya, for me research itu menyenangkan. Ya. Tapi mengubah research itu menjadi sebuah tulisan melalui banyak revisi, reviewer, apalagi peer reviewer itu berat. Yes. Kok bisa sih Om dari 4 tahun nulis 20? Jadi bagi gue pengalaman, karena gue sempat kerja di bidang hukum ya. Begitu gue ngelihat, karena kan di bidang hukum yang patent law ini, itu kita deal dengan pengacara yang punya PhD. Jadi dia PhD level scientist yang berubah menjadi pengacara, khusus untuk ngurusin hak paten. Karena itu kan sisi hukum juga kita harus ngerti ya. Oke. Jadi begitu gue ngelihat, gue deal dengan begitu banyak pengacara dari sisi sains dan segala macam. Semua itu bisa diargumenin. Everything can be argued. Jadi kalau seandainya kita dapat publikasi, begitu manuskrip kita submit ke peer reviewer, begitu dia balikin ke kita, kalau kesalahan kita bukan fundamental, bukan contohnya kayak 1 tambah 1 kita tulis 10, Wah, itu bahaya. itu Fundamentalis salah. udah nggak bisa. Tapi kalau seandainya cuma kayak argumen-argumen tipis ya, bilang oh sample size ini kurang lah, ini segala macam, itu semua bisa diargumenin sih. Intinya adalah yang penting kita cari reference. Kita nggak usah cari reference sebenarnya. Yang penting kita pakai logical thinking aja. Critical thinking. Critical thinking and logical thinking. Menurut dia ini, tapi menurut gua pada saat gua desain, kenapa gua pakai sample size segini? Karena ini yang kita harus sampaikan ke peer reviewer supaya dia itu nangkep gitu. Oke, jadi lebih ke Pico Critical Appraisal ya. Iya betul. Jadi maksudnya lebih simple aja sih. Maksudnya, Bingung ya Pico, Google sendiri ya. ya inti gue sih sebenarnya awalnya kenapa kita desain seperti itu. Itulah yang fundamental yang kita kasih tahu ke peer reviewer. Kadang peer reviewer itu bukan untuk menjatuhkan sih. Karena kan gue peer reviewer juga ya. Hah? Karena kan kalau kita publish kita udah otomatis masuk ke pool peer Betul, reviewer. pool peer reviewer. Jadi kan kalau gue ngelihat paper, tujuan gue itu bukan mau menjegal paper itu. Tujuan gue adalah untuk ngelihat, menurut gue ini ada sesuatu yang masih gak jelas gitu. Lu tolong perjelas. Sebenarnya intinya itu aja sih. Yang penting paper itu begitu orang baca jelas. Udah that's it. Intinya sebenarnya itu. Dan cara membagi waktunya gimana untuk menulis setahun 5, 4 itu? Membagi waktu ya. Karena gue hobi ya. Itu salah satu juga maksudnya. Hobimu? I like it. Maksudnya, Hobinya Pak Felix adalah paper. iya, maksudnya bagi gue sangat-sangat gimana ya? Itu jadi udah, maksudnya seneng gitu loh. Begitu gue mau mulai suatu project, mau nulis kan, maksudnya something is, gue jadi enjoy gitu. Jadi maksudnya kita harus belajar enjoy sih. Sometimes awal-awalnya ya pasti kita benci ya. Oke. Kan nulis itu kan penat gitu kan. Iya. Tapi begitu makin lama makin kita kerjain, ya lama-lama kelamaan kita bakalan enjoy sih. Dan buat teman-teman, for information, aku follow Pak Felix dari TikTok tuh dari 2021, bukan dari kemarin. Oh. Dari kecil. Dan tips tanya aku pertama adalah, Pak, saya tuh lagi nulis susah banget, tolong kasih tips ya. Ingat kan? Itu DM pertama aku di TikTok. Kalau mau collab, kasih tau dok. Ntar kita Oh bisa, penelitian? bisa. Penelitian. Aku tuh Bisa. malah mau nulis gak harus buat tesis. Jadi forum itu kayak aku pengen nulis, tapi memang harus ada mentor. Nulis tuh bagiku harus ada mentor. Iya. Nah kan you can do it without mentor. Ya, karena udah biasa sih. Tapi kan pada saat awal-awal gue nulis kan gue juga bosnya gue yang ngajarin ya. Jadi ini nggak masalah. Oh nggak masalah, nggak masalah. It's fine. Hey. Maksudnya yang penting masukin nama gue, kita collab aja. Nah itu Cari makanya. co-author. Karena itu ada, bentar ya, gengsinya teman-teman. Bayangin, gengsinya teman-teman tuh kalau seorang science atau researcher adalah bukan kita gelarnya, tapi ketika seberapa banyak paper kita tuh bisa masuk Q1, Betul. Q2, Elsevier. Nih ntar, Yes. ambilin itu apa propolis ya. Ya. Ini bukan iklan atau apa. Ntar, ini bayangin ya, kalau orang normal dagang, ini dokter Tirta dagang, ya kita akan ngeklaim ini bla bla bla, kita ngasih jurnal.
kalau Pak Felix ketika dagang, dia buat penelitian ini dipublish di Q1 ya? Yes, Q1 di Elsevier. Kau debatnya gimana? Nah soal ini, kita akan bahas dulu langsung segmentasinya, kita loncat dulu ya. Karena kita ambil background bahwa Pak Felix itu kemarin tadi bilang sempat skip dan akhirnya bangun kebun Evi. Dan untuk mempertahankan klaim bahwa propolis itu berguna buat masyarakat atau buat berguna health, kita nggak pakai jurnal, tapi Pak Felix meneliti sendiri. Betul. Kenapa sangat tertarik sama propolis? Why? Karena waktu gua balik ke Indonesia ya, kebun Evi itu, awal-awalnya kan kita banyak kerjain apa, pelihara sapi lah, itu segala macam. Cuma gua ngeliat pengalaman gua di New Zealand, mereka itu ngehasilin sesuatu yang added value-nya tinggi. Melalui riset ya. Jadi research based yang kasih added value di situ. Dan gue inspired aja. New Zealand produce begitu banyak menu honey, propolisnya juga banyak dan segala macam. Dan itu research base-nya gede. Dan gue pada saat itu kan dulu juga gue kerja di research center yang harus make money. Research center yang gue kerja itu adalah itu BUMN tapi dia harus make money. Dan salah satu yang mereka keluarin adalah produk-produk yang research based. Itulah cara mereka marketing. Jadi kita bisa ngerjain di Indonesia, kenapa enggak? Jadi gue mau keluarin produk yang punya value, yang risetnya itu jelas. Jadi disitulah yang motivasi gue. Dan akhirnya trustable ya, setelah kemarin publish di Elsevier, congrats, itu keren banget. Dan itu takes time berapa lama? Ada yang lama sih, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Jadi risetnya bukan satu doang ini yang publish? Oh banyak. Hah? Banyak. Kita propolis ini kita udah publish ada belasan papers. Q1, Q3? Q1 sampai Q3 ya. Q1, Q2, Q3. Belasan? Belasan. Itu kan habis... Iya, belasan. Nggak. Jadi strateginya Pak Felix itu nggak pakai influencer, nggak pakai call, nggak pakai paid promote. Nggak. Tapi budget marketingnya dibuat research. Betul. Jadi, dan kebetulan kan, karena kan gue dosen praktisi di Unpad juga. Jadi gue dapat bantuan banyak sekali dari Unpad sih. Dan kita ini kerjasama dengan Unpad. Jadi ini ada logo Unpad nih. Oh iya benar. Ya. Jadi ini statement kedua. Kalau kita meneliti berstatement dan itu based on research, sebenarnya kalau kita jualan nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa, it's fine. Justru malahan gimana ya? Justru bagi gue itu solid gitu loh. Dan sama halnya kayak vaksin kan? Mereka kan exactly. Dan kita dapat vaksin itu kan nggak gratis kan? Ya, kita bayar. Itu kan industri kan? Yes, sama halnya industry. mereka meneliti dulu randomized control trial, aman, clinical ke hewan dulu, aman baru diberikan kan? Betul. Dan itu sebenarnya kan bisnis kan? Ya, bisnis. Everything is business. Ya, everything itu betul-betul. Selama dibuktikan nggak apa-apa. Selama dibuktikan it's fine. Ya, dan you gotta be open for kritik ya. Maksudnya, ya tetap harus ada kritik. Maksudnya kalau seandainya kita lihat riset kan juga sama ya. Begitu kita, ini kurang, gua ini kurang, ya it's fine. Semua itu open for criticism. Itu aja. Bagi gua kan simple. Jadi terbuka kalau misalnya ada yang mengkritisi papernya dengan critical appraisal yang benar, you're open for it. Oh iya, ya emang itu tugasnya kita kan. Oke. Ya. Ini udah serem deh. Ini bukan endorse ya, karena ini pertanyaanku yang akhirnya kejawab. Budget marketingnya bukan pakai influencer. Ini teknik yang aneh gitu. Ya nggak aneh sih, lebih tepatnya science based karena ini asing di Indonesia. Betul. Ini asing di Indonesia. Dan ini yang gue pelajari dari apa ya, waktu gue itu di New Zealand, karena gue sempat riset juga di US dan segala macam. Jadi karena gue mau menargetin produk ini untuk orang-orang yang open, maksudnya yang ngerti gitu loh. Jadi gue nggak mau sembarangan. Jadi begitu kita build credibility dari research papers dan segala macam, orang itu lebih trusting kan. Karena itu jelas. Lu mau baca papernya silakan, lu mau kritik juga oke, semua reference-nya jelas, open for public. Lu mau lihat bisa. Jadi dengan begitu kita itu build credential. Iya, karena biasanya orang di Indonesia jual herbal itu by overclaim. Betul. That's it. Dan itu permasalahannya kan. you change everything. Yes. Begitu kemarin ngejar Elsevier itu udah telat. Elsevier itu susah loh masuk sana. Yes, susah. Bayar. Susah. Ya. Nggak pernah ditawarin jurnal Predator itu. Nggak, kalau jurnal Predator kan kita bisa cek ya. Jurnal Predator itu sih simple aja. Begitu kita masukin nama jurnal ke Scopus. Iya, kelihatan. Nggak kelihatan. Begitu nggak kelihatan, nah ini udah sampah ini. Ya sampah. Itu nanti kita bahas lagi. Kita balikin lagi. Dan pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya. Aku tertarik mengenai pola pikirnya Pak Felix dalam memandang sesuatu. Jadi di TikTok, kita tahu bahwa di TikTok tuh image-nya masyarakat adalah low akademik, attention span rendah. Tapi semua kontennya Pak Felix itu organik, followernya itu tanpa ads yang aku lihat, videonya panjang, dan jurnal. Kenapa Pak Felix yakin itu mengedukasi masyarakat TikTok mengenai jurnal?
Karena menurut gue ada gap di situ, Dok. Jadi kan gue ngelihat selama waktu sebelum gue terjun sebagai pakai personal branding ke sosmed ya, gue ngelihat oke, di sini orang itu selalu ngomong katanya ini, katanya itu, katanya semua katanya kan. Tapi gue lihat, nah ini bagi gue sebagai seorang scientist, ini ada gap yang bisa gue isi. Ya di situ gue masuk, gue pakai jadi semua video gue itu gue sebisa mungkin ada citationnya di situ. Tetapi public communication kan dari dulu kan nggak ngajar, tiba-tiba bisa menguasai semua public communication-nya, PR-nya dari mana coba? Practice makes perfect ya, karena pada saat gue training, nah ini menarik ini. Gimana kita bisa public communication ya? Dulu pada saat gue di New Zealand, waktu gue masuk ke kerjaan gue, bos gue kan orang New Zealand. Kan gue dulu diem-diem, sama kita orang Asia kan sukanya diem gitu, introvert gitu ya. Takut lah Pak, Exactly. takut salah Pak. Tapi begitu di meeting segala macam, dia langsung nembak gue. Lu jangan kayak orang Asia tipikal kayak gini ya. Kalau lu mau ngomong, speak up. Gue gak mau lu diem-diem aja kayak gitu. Kalau menurut lu ada sesuatu yang ngomong, apa? Di forum? Iya di forum, dia kasih tau gue. Lu ada ngomong nggak? Oh, lu jangan kayak gini ya. Lu harus ngomong. Ada yang perlu ngomong. Lu jangan diem-diem aja gitu. Nah di situ gue mulai, berarti gue agak ada speak up. Begitu gue tahu yang bisa gue isi, agak ada be able to speak up. Konten video berapa? Ya. Konten video apa yang view-nya jeblok pertama kali? Tiba-tiba, beng. Masih ingat gak? Calorie counting. Itu gue ingat. Parah itu lah. Calorie counting. Ya. Lamanya, aduh, nggak apa-apa boleh dibahas. Oh boleh. Calorie counting itu gue ingat itu. What was your statement at that time? Jadi kalau awalnya gue bilang calorie counting is bull. Ya, oke. Itu. Jadi gue bilang calorie counting itu udah nggak relevan. Ya betul, di era sekarang. Dari sisi itu, ya begitu tuh gue jelasin aja. Maksudnya kenapa itu nggak relevan kan? Tadi tuh aku repost lagi. Oh ya? Oh. Shit. Ya itu. What is your reason? Bisa dipaparkan? Oke, bisa gue paparin sih. Jadi calorie counting adalah lu masukin berapa banyak kalori, Ya. keluarnya berapa kan? Minumnya dong, sorry ya, tak potong Iya. ini kehausan. Tolong dong minum. Oh enggak, ya. Terus oke, ya. balik lagi. Jadi kan intinya calorie counting adalah kalau seandainya lu mau Sorry tak potong lagi. Oh nggak apa. Inti dari calorie counting adalah kalau kita mau turunin berat badan adalah kita harus bekerja Lebih keras. daripada yang kita makan. Ya. Nah permasalahannya adalah sekarang understanding soal makanan itu udah makin jelas. Ya. Setiap yang kita makan itu mempengaruhi fisiologinya kita dok. Betul. Jadi kan contoh karbohidrat. Ya. Kalau kita makan refined carbohydrates kayak nasi, roti, mie, pasta, gula dan segala macam, insulin kita kan naik ya. Betul. Selama insulin kita naik, kita itu masuk ke dalam fase lipogenesis. Iya. Kita nggak bisa bakar lemak. Iya. Mau sampai gimana pun insulin kita di atas baseline, kita akan nyimpen lemak itu loh. Iya, betul. Jadi makanya kalau orang-orang yang udah kecanduan gula ya, mereka itu nggak bisa, padahal badan lemak mereka banyak, tapi kenapa nggak bisa akses lemak itu? Karena? Karena badan mereka tuh pakai gula terus. Oh, jadi Mereka lethargic. Artinya begitu harusnya cadangan lemak itu itu energi semua loh. Ya, betul. Itu just energy. lemak tuh gede banget energi. Betul, energinya gede sekali kan. Cuma mereka nggak bisa akses. Why? Karena insulin mereka selalu tinggi. Betul. Fase di mana hyperinsulinemia. Nah itu yang harus kita turunin, baru masuk lipolysis. Begitu insulin kita balik ke baseline, lipolysis artinya kita membakar lemak. Ya. Disitulah fase kita membakar lemak. So, Jadi dari sisi karbohidrat. Terus yang kedua contoh, protein ya. Protein ini, begitu kita makan protein, terutama protein hewani, dia itu namanya itu diet induced thermogenesis. Artinya badan kita itu mengeluarkan energi untuk mencerna protein itu. betul. Jadi kan dari dua makronutrisi ini kita udah ngelihat bahwa dua makronutrisi ini memberikan respon fisiologi yang berbeda. Berbeda, betul. Exactly. Bukan dari Bukan sisi, jumlah kalorinya. Exactly. Soalnya bukan kalau itu jumlah kalorinya berarti kita seolah-olah kita obes, tapi kita masih dipersarankan kayak, oke, aku makan nasi gak apa-apa, Ya. tapi karena kalorinya dikit-dikit. Padahal sebenarnya selama ada gula, lemaknya nggak akan terbakar. Exactly. Ya, Itu ya, jadi Pak. susah. Jadi kita lethargic gitu loh. Ya. Jadi kita nggak bisa akses lemak itu. Iya. Jadi dari sisi itu begitu udah makin jelas, ya kita harus mulai itu ya. Kita mulai adjust aja gimana posisi makanan kita. Belum lagi kita ngomong soal waktu. Jadi contohnya kalau kita makan terlalu malam, kita itu insulin resistant. Iya, resistant, benar. Iya, di malam itu kita nggak bisa proses gula itu secepat itu. Tepat. Kita menjadi insulin resistant. Kita malahan pada saat malam, kalau kita makan terlalu malam ya, apalagi dengan karbohidrat yang tinggi, gula-gulaan di malam, Iya. yang seharusnya kita tidur bakar lemak, malah kita nyimpen, men. Iya, nyimpan bener.
Itu Ya kan? ya. Jadi kan begitu kita tahu bahwa time mempengaruhi fisiologi kita kan, kita itu diurnal, artinya kita naik turun. Ya kayak amplitudo kan sebenarnya. Hormon Betul. kayak amplitudo aku bilang. Exactly, amplitudo dengan matahari juga. Iya benar. Jadi semua itu kan mempengaruhi ya. Jadi begitu kita mulai mengerti itu, kita ngerti bahwa makanan itu bukan cuma dari sisi calorie counting. Ya. Bukan you just counting calories segala macam, lu bisa Tapi drop. dilihat dari komponen makronutriennya dan mikronutriennya. Betul, makronutrisi, mikronutrisi, waktu. Dan itu terakhir kali aku ngomong yang ini, itu akhirnya aku nggak kuat debat sama orang. Jadi ketika aku ngomongnya makan malam, di atas makan jam 10, bagiku mau jam 7, 8, 9, 10, semakin malam intinya resistensi insulin. Betul. Aku debat sama orang yang shift malam. Nah itu susah sih. Nah, Ya. the biggest question-nya akan di-counter kita. Dok, kalau misal kita resisten insulin pada waktu malam, nah terus gimana kalau shift malam? Kan aku lapar. Nah itu jawabannya. Betul. Nah itu kemarin gue juga sempat post ada satu studi sih. Jadi mereka bandingin orang-orang yang kerja shift malam, selama shift malam puasa, cuma minum air aja, selama shift malam snack, atau selama shift malam makan yang berat. Ada studi. Ada studinya. Ketemu ya? Ketemu, ada studinya. Baru aja sih. Ini latest study. Jadi apa yang gimana cara mereka itu? Kelihatan sekali orang-orang yang selama shift malam. Jadi sebelum shift malam itu kita makan dulu kenyang. Oke, sebelum shift malam. Iya, sebelum shift malam Oke. makan dulu kenyang. Sisanya minum air putih aja. Selama kita itu shift malam. Oke, Justru itu perlakuan pertama. Perlakuan pertama itu ya insulin resistance yang paling drop. Itu malah yang Itu yang paling bagus. Iya, itu yang the best dari sisi pengontrolan gula darah. kalau ke ternyata hari kita selanjutnya. kelaparan, tipsnya gimana? Low carbohydrate. Selalu fokus ke protein. Itu intinya sih. Kembali ke- telur, eggs. Telur itu udah paling. tadi penelitian yang baru ya? Itu iya, the Konsumsi telur latest. Singapura itu ternyata Oh man, berapa itu? 26 kilo. Jadi yang barusan. yang barusan gue post kan, Ya, lihat ya, bayangin nggak? Kita kan selalu di Indonesia. Jadi makanya gue bilang salah satu yang memotivasi gue untuk post soal makanan ini ya, karena tidak ada, dia nggak nyambung antara realita masyarakat kita dengan health advice yang selalu dikasih tahu ke masyarakatnya kita. Jadi kan kita selalu dibilang protein hewani itu bikin lu serangan jantung, Itu stroke, nggak, saya nggak bilang hipertensi. itu ya. Enggak, maksudnya kan, bukan. Iya, itu bukan. pasti bukan saya. ya tahu. Saya tahu influencernya ngomong. Tapi bukan saya. Bukan saya loh, kok. Iya, Bukan saya, Dok. Bukan. Nggak mau digas. Tapi kan itu yang selalu Betul. di gadang-gadang kan di LDL masyarakat kita. naik. Gimana? Pasti diomonginnya LDL naik, setelah jantung. Betul. Itu kan yang selalu Betul. digadang-gadangin. Ya. Tapi itu kan tidak melambangkan realita masyarakatnya kita. Betul sekali. Itu yang bikin gue itu what the hell bro. Jadi kan contoh gini, kita masyarakat Indonesia makan daging sapi 2 kilo per orang per tahun. Anjir, dikit banget. Dikit, 2 kilo per orang per tahun secara rata-rata Itu- per kapita. itu data? Yes, data dari Itu aku belum Statista. cek. Nanti gue share. 2 kilo. 2 kilo per orang Dikit per tahun banget. daging sapi. Terus ayam dan telur 8 kilo dok. Per orang per tahun secara rata-rata masyarakat kita. Jadi total konsumsi protein hewani kita 10 kilo per kapita per tahun deh. Oh my God. dikit Orang banget. Singapura begitu kita breakdown datanya 110 kilo dok. Makan daging, makan seafood, makan telur, combination 110 kilo. Artinya dia itu per bulan 10 kilo dan per minggu 2,5. Artinya per hari sekitar 300 gram. Betul, ya itu jauh rata-rata gue ya, rata-rata. Dan kebutuhan protein harian kita adalah 0,8 per kilogram berat badan. Itu minimum. Ya, Minimum. minimum. Berarti sesuai yang Betul, Singapura. exactly. Dan angka harapan hidupnya kemarin 84 tahun. tadi, yang Indonesia, Indonesia 68, beda 16 tahun. berarti hipotesanya kemungkinan besar angka harapan hidup Indonesia berkaitan dengan pendapatan per kapita dan jumlah komposisi protein hewani. Exactly. Gila, Betul coy. sekali. Dan itu langsung nyangkut ke government dong jadinya. Betul. Jadi kan lagi-lagi gimana ya? Begitu masuk ke government ya. Bukan, itu kalau di bisnis namanya adalah external analisis. Betul. Karena kan pendekatan per kapita itu akan menentukan harapan angka hidup. Yes. Angka harapan hidup akan berkaitan dengan stunting sama yang stunting sama pendapatan per kapita. Nah, kalau misal stunting, berarti kan jelas dia jelek kapitanya. Dia nggak bisa Betul. afford protein, makanya Betul. jadi stunting. Yes. Jadi kalau kita mau develop generasi emas 2045 dari pola makan. Betul, dari pola makan. Nah, kalau misalkan makan siang gratis, gizi yang pertama harus diberikan itu berarti telur dong. Betul. Telur udah the best. Nah, langsung dikasih tipsnya tuh. Berarti makan siang Telur gratis. udah the best. Itu Kasih udah the best. telur gratis ke siswa. Betul. Itu udah paling mantep. Gak usah sarden, gak usah apapun. Gak usah. Maksudnya telur itu udah the cheapest, the most efficient, maksudnya dari sisi nutrisi paling lengkap, mikronutrisi paling lengkap. Eggs. Masa gak ada sih yang nawarin Om Felix jadi staf ahli? Gak ada.
Gue sih nggak usah lah. Gue mah Nggak mau? Gue mah di sosmed aja udah. Influencer botak biadab kalau ngomongin Betul kosong. sekali. Gue mah itu Padahal dulu aja. punya rambut loh. Iya punya rambut juga. Dulu Pak Felix tuh punya rambut dan jago main basket juga. Tipikal saya kita koko-koko kuliah di SMA ya kan, olimpiade, matematika, dokter, saintis, main basket dah. Nah pertanyaannya kita terkait protein hewani. Yes. Itu sama statementnya. For me protein hewani itu benar nggak bahwa rantai asam amino di protein hewani itu lebih lengkap dari protein nabati? Betul sekali, exactly. Nah ini juga salah satu yang perdebatan ya. Jadi kan kita, gue bingung, vegetarianism sama veganism itu kayak seakan-akan lagi naik daun di Indonesia. Bagi gue itu sangat-sangat suboptimal sih. Vegan and vegetarian itu dari sisi nutrisi sangat-sangat suboptimal. Nanti orang vegan marah. Gak apa-apa. Jadi tapi gue coba convince. Oke, what's the reason? Jadi permasalahan dengan dari sisi protein nabati dulu ya. Kita harus ngelihat dari sisi bioavailability sama jenis asam amino yang ada. Untuk suatu protein bisa kita serap secara lengkap, harus ada 9 Iya, essential amino acids. Ya. Nah, kalau di hewani semua lengkap, bisa kita serap. Iya. Kalau di nabati ada beberapa yang kurang, contohnya lysine, leucine, Iya, valine, nggak ada. methionine, ada 4 ini yang typically rendah di situ. Iya. Jadi kita nggak bisa nyerap secara sempurna. Itu nomor 1 ya dari sisi jenis asam amino. Permasalahan kedua dari sisi protein nabati, dia itu biasa protein itu tertrap oleh plant cell walls. Jadi kan di dalam tanaman itu ada dinding sel, Betul? Ya. serat. Yang gede banget. Betul, serat dia Yang kaku bungkus. banget dinding Dia selnya, ya. membungkus Kalau- dan kebanyakan protein itu ke-trap di situ. Jadi begitu kita makan, kita harus bisa rilis dulu dari sisi fiber, Betul? baru kita bisa serap kan. Ya. Jadi permasalahan dari protein nabati udah ada 2 permasalahan. Ya. Jenis asam amino yang kurang lengkap sama bioavailability-nya kurang. Oke. Nah, di situ permasalahan. Sedangkan protein hewani itu cepat. Begitu kita makan, itu begitu gampang di breakdown, kita langsung nyerap. Akhirnya statement gue Itu. mendukung. Dan akhirnya kita akan menyangkut ke yang tren sekarang. Tapi ini kan ada brand, jadi aku bebas mengatakan. Ya. Tren sekarang di Indonesia, kita sekarang lagi secure mengenai serat. Oke, mengenai serat. Bahwa konsumsi serat dan biji-bijian, kayak oat dan biji-bijian dan kawannya sama serat, itu dari beberapa penelitian itu dikatakan penting untuk mengimbangi sebagai pencernaan. Ya. Nah, seorang Pak Felix dari penelitiannya selama ini, sebenarnya konsumsi serat kita itu penting nggak sih sesuai dari Kemenkes? Harus 30 mg atau 30 gram, yang mana tuh menurutku nggak mungkin karena dicapai dari 3 kilo tomat. Sulit Banyak banget. bener. Karena tulisannya kan kalau kita baca Ngerti. paper, kebutuhan harian serat kita sekitar 30 mg atau 30 mg. Dan itu bisa dicapai dari 3 kilo tomat yang menurutku bunek banget aku makan segitu. Enggak, bagi gue sih tetap harus nomor 1 itu kita utamain protein hewani. Oke, protein hewani. Ya, jadi ini tipikal makanan gue sih. Gue makan 50-60% di piringnya gue itu. Ya 50-70% lah protein hewani. Sisanya tuh gue makan buah. Oh ya, serat, Serat bisa dari buah. Nggak harus dari sayur kan? Betul, nggak harus dari sayur. Buah itu in my opinion masih lebih oke daripada, ya gue lebih demen buah sih. Buah apa aja Ya, buahnya? gue makan buah lokal lah. Kalau yang ada salak, mangga. Mangga juga gue pilih nggak terlalu manis. Jambu, pokoknya gue lebih prefer buah lokal Indonesia. Dan itu sudah cukup seratnya. Bagi gue udah cukup. Ya iya, berarti Ya. buah dan sayur tuh bisa mengandung serat kan? Iya, buah kan emang ada serat, sayur juga serat kan. What do you think about alpukat? Alpukat oke, alpukat juga itu salah satu buah yang menurut gue paling oke sih. Oke, sekarang dengan munculnya seperti ini aku akan tanya problem case-nya terkait dengan statementku. Jadi sebenarnya yang kemarin mie instan aku clickbait. Oh iya. Ya, at the end kan aku ngomong itu substitute karena ini beda Oh point iya, of view. gitu. Jadi aku menghargai point of view Pak Falik ya. Iya, iya, Karena iya. sebagai guru, ya nggak apa-apa harus sejam ini. Sebagai seorang guru, sebagai seorang teacher, Pak Felix harus mengarahkanku bahwa hitam dan putih tidak boleh dicampur. Aku udah tahu akan direspon Pak Felix. Sudah tahu. tahu. Sebelum aku buat video itu sama Samuel, aku udah tahu akan direspon sama Pak Felix. Karena nutrisionis yang berani ngerespon yang sesuai dengan paper Pak Felix. Cuman dari situ aku akan menenangkan kacamataku dan aku minta tanggapan. Ngerti. Mesti bingung, kenapa sih Tirta ngomong gitu? Karena aku praktek di puskesmas. Yes. Aku pernah edukasi kayak Pak Felix. Beneran pernah edukasi kayak Pak Felix. Yep. Ada seorang yang kagum itu datang di usia 60 tahun di puskesmas Turi. Tensinya udah 180 per 120. Tinggi banget, udah stage 2. Aku udah edukasi, tolong makannya diperbaiki. Setidaknya garam dikurangin, ini dikurangin. Jangan makan-makan ultra processed food. Dia nggak ngerti ultra processed food apa. Intinya aku terangin, ya kurang-kurangin nugget, kurang-kurangin pakai, ya. instan dan kawan-kawan. Yang mana tuh mental, Pak.
Itu mental. Untuk mereka ngekat langsung deng itu susah. Betul, setuju. Jadi kayak mereka tuh sudah makan bertahun-tahun. Setuju. Apalagi di Yogyakarta, kita tahu warmindonya tuh banyak. Yap. Warung burjo tapi mie instannya banyak. Bahkan di sini ada mie instan yang dijualnya kayak pakai sebuah nama negara. Mie Bangladesh itu juga mie instan. Iya. Itu kayak menjadi teman. Apalagi branding yang ada di media tuh itu menjadi teman. Betul. Akhirnya karena aku pusing, aku membuat sebuah trik. Oke, kamu nggak bisa lepas dari mie instan nggak apa-apa. Nggak boleh sekali-sekali, nggak boleh terusan ya. Tapi ini karena bukan makanan pokok. Bisa nggak kamu makan mie instan tapi ditambahin telur dan kawan-kawan? Ternyata bagi mereka tuh bisa masuk ya. Masuk dan akhirnya mereka mulai mengurangi. Aku tahu apa yang aku lakuin salah. Nah, cuman ini yang kutanya bukan salah atau benar karena aku yakin secara jurnal ultra processed food all of them are shit. Memang sulit, tidak ada gizinya. Betul. Bahkan bisa meningkatkan berbagai macam resiko. Tapi solusi Pak Felix buat garda terdepan puskesmas, apa yang harus kita lakuin? Ini gue setuju. Gue setuju dengan ya setidaknya kalau seandainya kita nggak bisa cut total, ya at least bisa dikurangin setengah kan. Iya. Ya itu gue setuju benar. Terus yang kedua, menurut gue harus dikasih tahu untuk naikin asupan protein hewani. Oke. Dari sisi telur ya, karena Telur ya? iya, karena permasalahan kita adalah masyarakat kita itu sekarang kan udah dicuci otak bahwa telur itu bikin lu serangan jantung. Betul. Jadi orang nggak mau makan itu. Sama jerawat. Yes. Itu ngeselin. Bisulan. Ah, itu bisulan, gatel-gatel. Nah, jadi kan begitu dia udah dapet ide itu, mereka pasti kurangin asupan protein hewaninya. Itulah yang membuat kita tuh lapar terus kan. Iya bener. Iya, jadi kan kita pengen makan mulu. Dan alasan mereka tuh di mie instan ada proteinnya. Ah, itu lebih parah lagi. Aku udah bantah itu. Iya. Edukasinya yang penting gini aja, kalau kamu nggak bisa berhenti, berarti kamu nyari protein hewani. Betul. Nah, ada yang bilang gini, dok kalau aku makan mie instan pakai kornet, itu protein hewani apa enggak? Enggak, maksudnya kornet ini kan isinya dagingnya paling 10% kali ya. 10-20% kalau kita ngelihat di belakangnya. Isinya kan Nugget juga ya? Nugget juga sama. Iya. The worst impact dari ultra processed food kalau kita konsumsi selama bertahun-tahun apa sih, Pak? Oh, jadi ini data terbaru dari BMJ ya, data 10 juta It's orang. your British Medical Journal. Oke, suka dia. Ya, 10 juta orang. Ya, betul. Mereka tuh Gede ngelihat. banget ya, Bang. Jadi begitu mereka ngelihat ya semua penyakit yang sekarang, Dok, jantung, gagal ginjal, Metabolic liver, syndrome ya? metabolic syndrome, semua. Cancer, depression, sakit-sakit sendi, autoimmune disease, ya itu semua Dari ultra processed dari food. ultra processed foods. After berapa years itu yang 1 juta orang? Itu dari epidemiological data sih. Jadi quite varied ya. Lumayan varied. 10, 5 11 juta sampai itu berarti ya. meta-analisis dong? Meta-analysis. Bisa Paling ini tinggi, meta-analysis. tertinggi ya? Ini meta-analysis. BMJ itu jurnal yang kayak Elsevier tapi emang gede banget, memang bagus. Jadi maksudnya dan kita bisa ngelihat ya, Dok. Maksudnya tren yang gini. Kalau gua ngelihat zaman dulu, pas zaman kita kecil ya. Ya. Penyakit-penyakit kayak diabetes, hipertensi segala very rare. Jarang bener. Maksudnya udah di umur-umur tua baru itu. Betul, 80, 100 bahkan. Kenapa sekarang di anak-anak kecil, Dok? Umur-umur belasan tahun. Iya, gagal ginjal di umur 25 orang. Exactly. Maksudnya kenapa? Dan itu yang bagi gue, itu betul-betul ngebuka sekali mata gue. Kenapa sekarang anak-anak kita itu di belasan tahun, 20-an tahun itu pada kena itu? Karena pada saat mereka, sebelum mereka lahir pun, sudah terekspos. Sama orang tuanya. Exactly. Pada saat lagi mengandung, itu aja udah terekspos di situ. Jadi begitu mereka lahir, minuman pertama yang dikasih apa? Manis dalam pernasan. ASI orang tua nggak ada, ASI emaknya nggak ada itu. Jangan, lu susu formula aja, ASInya tuh susah nggak keluar. Branding itu. Exactly. Jadi kan dari dalam janin udah terekspos, bahkan pada saat dia dilahirin pertama aja, kita itu udah langsung di brainwash, susah nanti nggak ada ASI. Mana mungkin nggak ada ASI? Kalau nggak ada ASI kita udah dead dari kapan tahu, men. Apa spesies manusia udah hilang. Jadi kan itu yang selalu maksudnya itu yang selalu digadang-gadangin. Jadi makanya itu yang selalu yang bikin gua, yang motivasi gua sih untuk ngepost kayak begitu. Dan berarti sesuai sama film Netflix ya. You are what you are You're what you eat. Ya, Exactly. betul. Dan Yeah. betul nggak ada sebuah quote yang mengatakan quote ya beneran quote itu aku sering lihat bahwa manusia sehat 80% ditentukan dari pola makan, 20% dari olahraga. 1000%, 1000%. Ingat Gue ya? setuju sekali. Benar ya? Manusia sehat itu ditentukan dari itu. Jadi aku disclaimer ya Pak Coach ya, aku gue coach nutrisionis ya dan handle. Aku tidak mendukung mie. Tapi itu Ngerti. paham kan POV. Jadi Ngerti. aku tuh tidak perang. Aku nggak Iya, perang karena kayak dosen ngomong sama mahasiswa ditegur halus Nggak, cara ngomong. itu juga clickbait. Gue juga udah nonton semuanya. Tapi aku tahu Pak itu kayak dimarahin dosen, Pak. Gue mah udah nonton semuanya. Soalnya kita tuh kayak
Orang tuh anggap kita perang. Pak Fadli ini nggak apa-apa ya. Hei, aku kenal Pak Felix. Tapi dulu aku kenal dia dari kau. Juragan Stevia. Aku kenal dia dari 2021. Dari zaman nulis aku. Nah itu, jadi Karena gini dok, kan gue ngeliat ya. ini kayak Dokter Tirta rambut botak gitu. Jadi kan kan ada yang kirimin video dok, terus gue nonton semuanya, terus gue pikir-pikir lagi, yang dokter ngomong bener, tapi kan kalau gue bener apa yang orang mau nonton, gue setuju dokter itu ngomong begitu. Ya gak nonton dong. Ya pada yang mau nonton, terus gue cut aja. Ini kayaknya dia minta jurnal. Dan gua itu kasih total jurnal. kita berdua mampu meraih 15 juta views. Tapi bayangin loh, Pak Felix itu melakukan sesuatu the hardest thing di Indonesia. Meng-share paper. Ya. Itu sulit. Karena Ya. Indonesia itu, for me aku nggak tahu Pak Felix lihat ini nggak. Orang Indonesia itu tidak melihat objek. Dia melihat sesuatu dari subjek. Maksudnya dari siapa yang menyampaikan itu. Kayak, lu kredibilitas nggak? Lu kredibel apa nggak? Ya, Dan ya, itu ya. menurutku memang Pak Felix udah pernah ngomong kan? Iya, Subjek. betul. Menurut Pak Felix itu bener nggak? Yes and no sih. Oh, depends ya? Maksudnya really depends ya. Tapi kalau menurut gue, karena pengalaman hidup gue ya, gue ngelihat orang tua gue itu kadang ditipu investasi bodong Iya, lah, dan benar. kayak begitu-begitu kan. Jadi gue ngelihat, kita itu harus ngelihat siapa yang ngomong. Itu nomor satu sih. Oke, betul ya. Terus yang kedua, ya lu ngelihat aja apa yang dia ngomong. Kalau nggak setuju, it's fine. Karena kan kita kadang di sosmed ini ya dok ya, kadang kalau kita itu nggak setuju, dianggap kita itu berantem. Apa tuh namanya? Kayak- trennya apa? Beda pendapat langsung di Musuh gitu. Musuh. Itu Ah. salah sih. Tapi bagi gue sebenarnya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang normal. Iya, varietas. Kalau kita punya teman kayak saudara, istri, Kalau pendapat semua? beda pendapat semua kan? Iya bener. Kalau sama semua nggak akan ada obrolan. Betul, nggak mungkin ada obrolan. Jadi bagi gue kita harus menormalkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sangat-sangat lumrah dan sangat-sangat normal. Oke. Bagi gue sih it's fine ya. Oke, perbedaan sekarang pendapat ini itu. pertanyaan netizen yang aku nggak berani jawab. Dan mumpung ada yang juragan di sini. Aku nggak berani jawab. Dan dokter-dokter pun nggak berani. Dokter-dokter tuh jarang berani jawab. Karena kapabilitas mereka kan mendiagnosa. Oh ya. Jadi dari 10 tahun lalu, sebuah penelitian memunculkan ada yang namanya stevia. Stevia itu Oke. tanaman. Ya. Banyak brand besar di Indonesia mulai muncul menggunakan itu. Even soda aja mulai menggunakan itu. Ya. Minuman aja mulai menggunakan itu. Dan dia mengeluarkan, ini adalah zero calorie without sweet, pemanis, dan sebagainya. Nah, akhirnya itu menjadi perdebatan di dokter penyakit dalam. Ya. Dan akhirnya mengeluarkan jurnal, paper. Dan mungkin Pak Felix pasti tahu paper ini yang dikatakan bahwa stevia kalau konsumsi berlebihan akan juga menimbulkan resisten insulin. Oke. Ngerti, Paper itu ngerti. tahu kan, Ngerti, sempat ngerti. muncul di 2023. Ya. Tapi walaupun akhirnya penelitian jurnalnya itu sebenarnya belum kuat-kuat banget kalau aku lihat dari sampelnya, harus melakukan penelitian detail lagi. Nah, sebagai seorang saintis di bidang food technology, apa pandangan Pak Felix tentang stevia ini secara... Oke. Jadi ada beberapa hal sih. Nomor satu adalah, yes, kita harus bisa keluar dari sisi kecanduan rasa manis. Oke. Itu nomor satu ya. Jadi bagi gue ya makanan gue itu nggak terlalu manis. Jadi emang gue hindari semua yang terlalu manis. Terus yang kedua, kita harus ngelihat dari sisi tipe 2 diabetes, kita itu mengerikan di Indonesia. Betul. Ya kan, kita kan konsumsi gula itu luar biasa mengerikan. Jadi yes, gula itu harus diturunin dan kita harus cari alternatif yang lebih oke. Lagi-lagi kayak yang dokter bilang kan. Jadi kan Substitut. Ya, karena kan kita nggak bisa hilangin semua. Langsung shortcut ya. Betul. Jadi Ya. kan salah satu berarti kita harus pintar-pintar cari tools, cari alat untuk supaya kita itu bisa keluar dari situ kan. Ya kita lihat aja substitute yang kira-kira oke. Menurut gua sih stevia is good karena dari daun dan sejarah penggunaannya itu jelas. Jadi bagi gua sesuatu yang gua demen lihat sejarah ya dari suatu compound yang dipakai. Begitu kita ngelihat ke belakang, berapa lama penggunaan suatu compound ini berapa lama? Stevia itu udah dipakai di Amerika Selatan quite a long time. Buset, aku aja nggak tahu. Iya, itu sebenarnya dari Paraguay, Uruguay. Apa itu? Stevia. Kayak ini. Iya. Ini saya nggak mau iklan tapi ngeselin orangnya. aku tuh selalu menghindar komen ini, tahu kenapa kok, Pak? Jadi aku itu kan masih dokter yang berusaha untuk netral. Ngerti. Kalau aku tahu temanku ada yang di sini kayak Vape dan kawan-kawan, aku tidak akan berusaha menjawab. Aku akan melempar itu ke orang lain. Ngerti. Jadi betul kan, stevia is not bukan best option tapi the best substitute. Betul, the best. Jadi the best apapun itu substitute ya. the best ya. Jadi kan kita ngelihat, kalau gua ngelihat ya dari sisi sugar substitute, Oke. ada beberapa yang menurut gue ini oke. Stevia karena dia dari ekstrak. Gula lontar gitu juga. Gula lontar nggak? Karena dia gula juga sih. Oke, terus. Stevia terus yang kedua monk fruit. Lohanko, monk fruit. Lohanko tuh enak banget ya. Iya, Yang itu juga. buat tenggorokan kan? Yes, itu kan juga sebenarnya salah satu
substitute gula yang oke. Oh ya, yang itu oke kan buat tenggorokan. Ya, itu sugar juga, maksudnya sugar substitute. Oke. Ya. Terus yang ketiga xylitol. Oh, xylitol tahu. Xylitol kalau kita makan permen karet, xylitol itu bagus sekali untuk oral health ya. Itu udah kelihatan sekali. Xylitol itu adalah substitute sugar yang bagus untuk oral health. Seneng nih Pak, yang ini pasti tiket sama xylitol ini. Dah lanjut. Ya, itu bagi gue 3 really good. Dan itu tapi dengan konsumsi. Ya lagi-lagi kan, ya jadi kita jangan go overboard apapun itu ceritanya. Karena tugas kita sekarang adalah jangan sampai kita kecanduan. Oke, berarti menghentikan kecanduan gula dan ada withdrawal. Betul. Kayak orang tiba-tiba keringet dingin, terus Yes. ya kayak namanya sugar rush ya. Ya. Kayak starving banget, keringet dingin, pusing, migrain. Itu kan kelihatan. Nah, harapannya dengan stevia ini adalah one of tool ya. Betul, one of Berarti the tools. kejawab. Betul. Dan tapi benar, berarti ucapan dokter, iya kalau berlebihan resisten sulit. Ya, tapi seberlebihan apa kan? Betul, exactly. Karena kan satu tesnya udah lumayan manis. Sama kayak mie, berarti kan. Betul. Ya substitute. Yes. Kamu kalau bisa nggak kepepet, jangan makan ini. Masih banyak telur yang lain. Toh telur harganya kan lebih 11-12 sama mie. Betul. Sebenarnya telur tuh 11-12 sama mie. Nah, Exactly. pertanyaan terakhir, ini 2 terakhir, adalah yang ditanyakan oleh pelari ultra. Aku pelari. Ya. Aku olahraga tuh cenderung ekstrim, dari 150 menit sampai 300 menit. Dan aku tidak bisa melepaskan dari yang namanya energy gel. Sampai atlet aja tuh sekelas Elite Cup Coach aja pakai energy gel. Dan pelari ultra ini kan makan. Nah, untuk orang, ini kita batasi segmentasinya di usernya atau sampelnya adalah untuk orang yang aktivitas fisik dan olahraganya udah berat, di atas 200 menit per hari. Apakah berapa batasan sebenarnya untuk energy gel? Sebisa mungkin sih ya, kalau dari sisi energy itu harus dikurangin karena dia kan sugar rush sekali ya. Oke, sugar rush. Kalau bisa, kalau saya mau ngambil sumber karbohidratnya, ngambil aja dari kentang, ubi, itu yang kita banyakin dulu. Jadi kan kita substitute lagi-lagi carbs yang slow release. Kentang tuh bisa ya? Oh, kentang bisa. Kentang kan carbs, karbohidrat. Tapi lebih Kentang, low ubi. daripada nasi, indeks glikemik ya? Kalau kita makan sama kulitnya dan segala macam, ya itu bakal kentang sama kulitnya? Ya, sama kulit. Bikin wedges aja, kan itu sama wedges. Oh iya, betul. Bersih. Ya. Dan itu malah pre-workout terbaik? In my opinion, yes. Kalau saya mau makan itu, kalau bagi gue pribadi sih pre-workout telur sama buah Nah, sih. kalau orang-orang yang ultra larinya 6 Itu jam. beda, ya itu lain cerita sih. Kalau saya mau carbs itu ya Nggak lebih mungkin, bagus ya, nggak mungkin. Lebih bagus ya ngambil dulu yang karbohidrat seperti ubi, kentang dan segala macam. Kalau saya butuh, baru pakai energy gel. Should be the last option. Itu should be the last option. Jangan itu yang dijadiin utama. Pertama. Dan itu pun harus disegmentasi ketika aktivitas fisiknya gede banget. Betul. Jadi kalau kau latihan biasa-biasa aja, should be not using energy gel kan? Betul, exactly ya. Kalau misalkan kamu udah berat banget dan kepepet banget, nggak ada kentang, nggak ada pisang di dekatmu, baru itu. Ya, lain cerita kalau kayak gitu. Dan gue selalu kayak gini, gue selalu ngelihat, kalau gue pribadi ya, Dok, gue ngelihat kebutuhan karbohidrat gue sesuai dengan gimana kualitas olahraga gue. Begitu gue ngelihat, oke, kemarin ini gue bisa segini, 1 set segini, terus waktunya segini. Tiba-tiba kenapa hari ini gue agak sedikit drop. Betul. Jadi di situ gue langsung tahu, ini pasti ada kekurangan sesuatu. Gue either naikin telurnya atau gue naikin buahnya. Jadi gue selalu ngecek di mana level gue, apakah kualitas olahraga gue turun. Begitu turun, berarti gue tahu gue Itu bisa. yang kurasain beberapa kali. Jadi bisa jadi karena kurang salah di suplai makanan. Betul. Kembali lagi di hukum pertama, bahwa hidup sehat dan performa kita 80% from pola makan. Exactly, ya. Jadi gue selalu ngelihat dari sisi kualitas olahraga sih. Oke, pertanyaan berikutnya soal suplemen protein. Yap. Ini aku netral ya. Ya. Aku tuh bener-bener senetral itu. Jadi walaupun aku ngupdate atau apapun, aku tuh kebiasa gini dan brand tuh nggak bisa protes. Ngerti? What do you think about suplemen protein? Kan kalau kita mau bulking, itu ada kebutuhan protein sekitar harus 2,5 gram. Ya. Dimana kalau kita based on real, ya terbaik adalah dada ayam. Betul. Dada ayam, telur, ikan, kita makan real. Tapi kan ada beberapa orang yang malas ngunyah. Ya. Nah, what do you think and what is your opinion about suplemen protein, whey protein? Itu gimana? Ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat suplemen protein ya, selalu ngelihat ingredients sih. Oke, ingredients. Iya, ingredients di belakang. Cari yang paling dikit bahan tambahannya. Apa aja bahan tambahannya? Jadi kan kalau kita ngelihat ya, begitu ntar kalau Dok ngelihat produk-produk itu, kita ngelihat nanti ada maltodextrin di situ. Terus ada contohnya kayak apa lagi ya, maltose, terus ada dextrose, terus ada lagi perisa, pengawet sintetis dan segala macam. Nah, begitu kita lihat itu banyak, kita jangan cari yang itu. Cari yang whey protein 99%. Nek noh. Pasti. Berarti kesimpulannya semakin dia enak. Wah, iya benar. Begitu makin enak, itu gula. Bahan campurannya makin banyak. Exactly.
Sih keren banget ini cara ngomongnya. Betul. Jadi yang bikin enak Adalah bahan-bahan campurannya itu. kalau enak. Jadi kayak aku pernah minum tuh ada yang satu brand tuh mau muntah sampai kan. Gue tahu ada satu Muntah banget. yang gue pernah post juga sih. Dia 99% Muntah. whey protein. Aku langsung wah enak banget sih, Cuk. Itu artinya memang seperti itu Memang karakternya. seperti itu. Jadi nggak ada bedanya sama dada yang di jus tuh. Betul. Mungkin kalau seandainya kita mau bikin yang whey protein itu lebih enak, campur aja buah. Ya kan? Buah atau susu kita blender. Jadi at least Biar. dari sisi itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini seru banget, Cuk. Cuk, ini tak tanyain semua. Tapi aku minta maaf ya, aku nggak bermaksud nyenggol brand manapun. Ini Ya, kan nggak usah. best. Dan ini ada research paper-nya kan? Ada. Boleh minta toh, Om? Oh bisa? Biar nanti aku nge-postnya gampang. Dan Siap, yang siap. berikutnya adalah soal diet carnivore. Oh, Aku pernah yes. menjalani itu. Gimana? Pengalaman Ini buat teman-teman ya. Gimana? Aku itu aku ke pas edukasi serat kemarin, aku Ya. udah bilang serat tuh nggak harus dari sayur. Betul. Tomat itu bagiku buah. Betul. Tomat serat. itu buah karena ada bijinya. Tomat itu bukan sayur. Kita mau debat sampai kalor gitu. Tomat itu buah. Tomat is fruit. Tomat ada bijinya. Nyet sayur nggak ada bijinya. Berantem kita kalau ngomong tomat itu sayur. Masa aku dibilang, berarti dokter nggak makan buah. Tomat itu buah. Betul, teman buah. Maaf ya. Coach. Jadi aku tuh pernah menjalani diet carnivore dan aku suka karena yes. makan daging tok. Betul. Nah, cuman ada suatu kondisi, aku nggak tahu salahku di mana. Mungkin dagingku tenderloin terus, aku memang nggak begitu suka sirloin. Setelah 6 bulan, di bulan ke-7 tuh aku bloating. Oh, I see. Jadi GERD-nya kambuh, padahal normal, GERD-nya kambuh. Tapi powerful. Dan itu kondisi aku bulk banget. Aku pas foto 2023, bener-bener enak memang badan. Tapi ada satu kondisi aku tuh bloating, perutnya sering bloating, susah kentut, dan kayaknya nggak keras, tapi bloatingnya aja nggak kuat. Ngerti. Apakah itu side effect dari carnivore atau menurut pandangannya Pak Felix apa? Gimana? Kalau gue sih, gue jarang carnivore it's good untuk elimination diet kalau menurut gue ya. Artinya apa itu elimination diet? Kalau misalnya kita makan sampah dulunya, begitu lu ganti semua lu makan daging doang, kan lu udah pasti otomatis lu eliminasi proses ya, udah otomatis. Jadi positifnya mungkin di situ awal-awalnya kita dapat efeknya. Tapi lagi-lagi gue juga ada temen yang carnivore ya, jadi gue nggak bukannya attack, tapi bagi gue buah itu tetap tanaman itu tetap ada fungsinya. Karena kenapa? Gue bukannya bias sih. Waktu gue kerja di New Zealand Plant Food Research, gue pernah terlibat di satu riset ya, walaupun bagian kecil, gue cuma analisa chemical composition ya. Itu menggunakan fruit extract untuk athletic performance sampai clinical trials ya. Ini nutrigenomics program sampai ke clinical trials. Sport science berarti itu? Ya, sport science. Dan performance-nya berbeda. Fruit extract itu terutama yang tinggi antioksidan dan segala macam, itu performance itu kelihatan sekali naik dari begitu ada clinical trial-nya itu. Jadi bagi gua tanaman itu kita balance aja sih. Hidup di dunia ini gak usah terlalu ekstrim in my opinion. Lu makan 50% protein hewani, lu makan 50% sayur, buah. For me it's a good balance. Kita dapat the best of both worlds. Kita dapat sesuatu itu yang bagus dari dua sisi. Tapi kalau ada Jadi orang kita mau nggak usah carnivore, tahu. ya udah. Ya kalau misalnya lu mau carnivore, menurut lu bisa eliminate Dengan semua carnivore itu proses. kita bisa eliminasi diet yang jelek yang sebelumnya, it's good. Ya good, just go for it. Jadi makanya aku pada waktu itu kan aku masih sering kayak makan fast food dan kawan-kawan. Aku langsung strict. Itu memang enak. Betul, ya. Mungkin Memang enak. dari sisi itunya kan Enak, mantep memang ya. enak. Yes. Dan bulan ke-7 sih bloating. Nah, bulan ke-7-nya aku ngimbangin pakai brokoli ya. Ya. Brokoli tak gaduh mulai normal lagi. Yes. Tapi tetap dominan aku hewani. Jadi nggak masalah kan. Gak masalah, in my opinion gak masalah. Jadi bukan aku nanti disindir yang anti carnivore tuh dokter jantung biasanya. Ya, Makanya pas aku debat aku bilang aku nggak mendukung karena aku pernah praktek. ya. Tapi bagi gue simple sih. Jadi kan permasalahan kita sekarang ya dok, maksudnya kita ngelihat penyakit jantung, stroke dan segala macam. Bagi gue sih ngelihat aja yang 5 metabolic syndrome parameters itu yang Iya, paling betul. jelas. Karena 5 parameter ini dibangun oleh kardiologis dan internis Betul. US dan UK loh. Jadi bukan sembarangan loh ya. Jadi bukan gue yang ngomong 5 metabolic syndrome parameters ini. Yang nomor 1, perut jangan buncit. Perut jangan buncit, Iya. lingkar perut. Itu nomor 1. Terus yang 2, gula darah puasa. Gula darah GDP 90 bawah. Yes. Terus nomor 3, triglyceride jangan tinggi. Oh, iya. Di bawah 200 ya? di bawah 150. Di bawah 150. Oke. Yes. HDL harus tinggi. Nah, itu betul. Cowok di atas 40, cewek di atas 50. Betul. Yang terakhir jangan hipertensi. Oh, malah LDL nggak ada ya? Exactly. Jadi Wah, jadi kemana LDL sama total kolesterolnya? Apakah karena dokter-dokter US sama UK itu goblok? Kan enggak. Enggak. Exactly. Karena Kita lebih faktornya ke HDL ya. Betul. Jadi fokus kita how to boost our HDL. Betul. Daripada kita nge-push LDL ya. yes, dan maksudnya udah mulai kelihatan dari sisi research yang terbaru ya. Dari sisi LDL itu makin lama makin enggak. Ada satu juga, gue pernah ketemu satu data, cuma ini gue harus verify, gue harus cari, gue bisa korek.
Karena ini data asuransi. Ini data asuransi dari US yang udah mulai menghilangkan LDL component di situ. Jadi mereka itu lebih lihat rasio. Jadi ratio HDL dengan LDL, ratio HDL dengan triglyceride, HDL dengan total cholesterol. Kalau rasionya di atas segini. Betul. Jadi harus ngelihat dari sisi rasio, bukan absolute value. Bukan karena LDL lu tinggi, lu bakalan kena. Itu loh. Jadi data-data itu udah mulai makin jelas. Kenapa data asuransi itu penting? Karena itulah real data. Iya, karena itu yang diklaim sama banyak orang. Betul, karena itulah yang nentuin premi. Facility hospitality care. Betul. Hospital. Yes, karena mereka lah yang hitung premi, mereka yang hitung ini segala macam. Itulah real world data. Oke. Yes. Last 3 pertanyaan terakhir, mau tiar. Nggak apa-apa ya, nambah terus ya. Nggak apa-apa tuh. Aman, lanjut, gaskan. Kalau kalian protes, lip aja kalian. Karena ini bisa dipotong jadi banyak loh. Pertanyaan berikutnya itu adalah ikan, soal ikan. Ya. Ikan apa yang menurutnya Pak Felix untuk orang Indonesia itu mendekati salmon dan tuna untuk komponen protein dan antioksidannya? Ikan lokal sih. Ikan lokal yang dari laut cukup. Ikan lokal kita itu nggak kalah. Iya, ikan lokal kita itu bagi gua sama sekali tidak kalah. Sama salmon sama tuna? Iya, sama. Tuna kan juga dari Indonesia sebenarnya. Oh iya, tuna dari Cakalang. Iya, tuna cakalang. Kita nyebutnya cakalang kan? Ya, skipjack sama tuna kan dari Indonesia sebenarnya. Tuna cakalang oke. Semua ikan laut Indonesia itu top sih. Kita jangan kalah. Itu nggak kalah. Mereka menangnya orang-orang bule menangnya apa? Marketing. Jancok aku makanya gue bilang jagonya orang bule itu adalah ngebacot ya. Kita termasuk harus soal serial. Kenapa? Termasuk soal serial. Exactly. Maksudnya kita harus belajar kayak orang bule itu cara marketing kita. Our marketing itu kalah jauh ya karena kita nggak ngebacot. Ngebacotnya nggak bener gitu. Tapi yang Evi itu sulit dilawan ya. Gimana mau lawan paper? Ya makanya kita harus publish itu, Dok. Makanya ini menarik loh, ini makanya kita sebagai saintis orang Indonesia harus publish, dan gue publish ini propolis Indonesian propolis kan. Jadi kita put it out there, data-data kita itu kita harus keluarin. Jadi kalau nanti aku misal meneliti sama Pak Felix, contohnya aku tuh tertarik banget soal alpukat. Ya. Karena alpukat tuh ternyata hipotesanya bisa meningkatkan HDL dan kawan-kawan, itu berarti bisa collab. Oh bisa, please. Sport science, jadi kombinasi kayak sepatu, terus ditambah dengan extra food juga bisa. Jancuk. Jadi kan extra food tadi katanya bisa meningkatkan performa kan. Itu juga aku yang baca. Berarti kalau misal extra food itu meningkatkan performa, harusnya di setiap water station ultra trail run kita nyediain buah dong. Betul. Kalau gue sih sari buah dong. Ya. Yang beneran jus ya. Jus ya. Sari buah disediakan di water station, maka performa atlet bisa stabil dong. Yes. Betul. Berarti water station harusnya isinya sari buah. Betul. Daripada berarti saya bisnis sari buah aja untuk nyupport water station. Daripada yang minuman gula-gula itu. Iya, betul. Exactly. Itu udah lebih oke. Yes. Asu itu menarik. Oke. Future prognosis. Masuk ke penutup prognosis. Aku yakin teman-teman netizen pasti pengen di sesi kedua. Nggak keberatan kalau kita suatu saat. Oh, please. Jadi buat teman-teman ini seluruh kanan ini sesinya 40 menit. Pak Felix ini kan ada dosen. Dan jujur, purely nggak ada endorse apapun, aku nggak pure, aku suka belajar aja, dan aku suka belajar sama guru, dan aku suka dengar POV orang lain, apalagi kalau itu science based. Jadi teman-teman bisa tanya berhubungan tentang nutrisi dan makanan ya. Jadi jangan tanya, masa kemarin pertanyaannya apa? Bilangan Pak Felix gejala penyakit jantung apa? Bukan dokter. Beliau tuh D-nya besar. Dokter. Ya netizen. Dokter dan dokter itu beda. Dokter tuh D-nya kecil. Kalau dokter D-nya besar. Jangan kau campur-campur. Jangan tanya jantung, asal dan tanya GERD. GERD diagnosa obatnya apa? Jangan. Betul sekali. Sekarang tulis di pertanyaan YouTube. Silakan Anda tanya, tapi topiknya soal panganan dan minuman. Makanan dan minuman. Dan ngomong-ngomong soal GERD, itu berpengaruh sekali dari pola makan juga, Dok. Tuh, gimana? Nggak selesai. Gimana? Kenapa? Nah, jadi ini juga salah satu yang paling sering. Ini soal Gen Z. Gen Z itu GERD mulu kan? Bener. Jadi banyak dokter penyakit dalam tuh ngeluh ke aku, terutama dokter anak yang remaja. Remaja itu sudah banyak yang GERD. Exactly. Why? Tidak seharusnya kan. Nomor satu. Jadi begitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pencernaan kita, itu udah pasti salah makan. That's number one. Itu udah pasti kan. Begitu kita salah pencernaan, udah pasti. Karena saluran pencernaan kita ngapain ya untuk proses makanan kan. Bener dong. Begitu lu kasih salah makanan ya udah pasti. Nah, terus yang kedua, salah satu yang mencetus GERD adalah kita makan terlalu kenyang. Yes, begitu kita makan yang terlalu overeating, begah.
itu membuat katup kita tuh jadi kacau. Karena kita overeating. Makanya kalau orang Jepang itu ada namanya hara-hara chibu kan. Makan 80% kenyang. Makan jangan sampai begah. Jangan sampai kita, orang Indo kan depannya nggak kayak begitu. Vertika kayak gini semua nih. Iya, itu nomor satu. Terus yang kedua, over carbohydrate. Oh iya itu ngaruh bener. Over carbohydrate, nasi banyak. Betul, karbohidrat yang ketinggian itu gue lupa dari sisi fermentation atau gimana. Itu mencetus GERD. Terus yang keempat, makan terlalu dekat dengan jam tidur. Itu benar kalau itu. Ya, jadi kan ya lagi-lagi kan pada saat kita lagi mencerna kita balik. Lagi-lagi GERD pemicunya salah satu pemicu terbesar GERD adalah pola makan dan pola hidup. Berarti bayangin dia makan ultra processed food, nasi sama nugget sama mie instan di jam 9 malam. Bayangin nggak? Dan sampai begah. Bayangin nggak? Tiap hari. Yes. Pas main game. Apa enggak itu? Apa enggak GERD semua? Oh iya, memang habit anak muda sekarang kan main game sampai malam, makannya tuh nasi, mie instan, sama nugget, Minumnya jam 9 malam. Minumnya manis. gula. Ya. Oh, exactly. Dan akhirnya ketika tua, dia GERD terus nyalain kopi. Betul. Asu, cowok. Asu, cowok. Yes. Bayangin, Itu jelas loh. Ntar gue kalau saya dokter mau gue kirimin semua resep. masa sih nggak ada sekian banyak yang nawarin jadi tenaga ahli di gizi? Cewek gue? Iya, Bepom. Nggak mungkin. Pasti ada kan? Gak usah, enggak. Gue enggak. Gue mah jadi influencer ngawur botak biadab aja udah. Kalau ini enggak. Ini benar cara guru nerangin beda-beda ya. Dan menurutku caranya Pak Felix mengedukasi masyarakat itu sulit loh. Jujur Pak, aku itu ngedukasi ngegas karena aku semenjak di puskesmas tidak bisa menyampaikan bahasa medis kayak Pak Felix. Jujur. Kenapa aku akhirnya ngegas? Karena aku tuh dulu awalnya kayak Pak Felix di puskesmas. Dan itu takes time. Bayangin, Betul. pasien 30, setiap edukasi 20 menit, komplain puskesmasnya. Komplain, atasan komplain. Jadi aku akhirnya menyingkatkan menjadi ngegas. Ngerti. Dan aku melihat Pak Felix dari 2021, konten pertamanya itu justru yang kalori defisit sama yang berantem sama influencer gym. Wah luar biasa, Anda energinya nggak habis-habis. Itu kayak melihat, buset gua aja capek coy, ngeliatin kontennya. Dia nanggepin terus dan itu asik. Dan banyak orang nonton kontenmu 7 menit. Aku pernah lihat yang 6 menit, 5 menit. Iya, ada sekitar itu sih. Nah, sekarang kita akan masuk penutup prognosis. Menurut Pak Felix, dengan pola habit orang Indonesia sekarang, let's say kita batasi sampelnya tuh di Indonesia sekarang. Ya. Dan kita batasi di Gen Z di usia 18 sampai 25 tahun. Apa penyakit yang akan terbesar dialami oleh mereka kalau mereka tetap makanannya tetap ultra processed food, karbo, dan limited physical activity? Nomor yang paling jelas bagi gue adalah 3 ya. Diabetes, itu udah pasti. Terus yang kedua, stroke dan serangan jantung. Aduh. Terus iya kan anak-anak muda sekarang kan maksudnya makin muda gitu, stroke dan serangan jantung. Terus nomor 3, gagal ginjal. Dan how to prevent? Kalau misalnya udah terlanjur, bisa nggak diubah? Dan ubah itu bisa menurunkan kemungkinan? Pasti bisa menurunkan resiko ya. Jadi kan gue ditanya, karena gue ngerjain coaching program juga. Jadi kan gue selalu ditanya. Ada coaching juga? Iya, gue coaching program dari sisi makanan juga sih segala macam. Jadi kan orang nanya, maksudnya apakah ini bisa membantu? Bagi gue, itu low hanging fruit. Begitu kita ganti pola makan dan pola hidup, itu udah pasti terbantu. Sudah pasti. Tinggal kita jaga konsistensi. Cuma kan kita nggak tahu seberapa parah penyakit itu, apakah bakal sembuh atau enggak, ya kita nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau terbantu, ya sudah pasti terbantu. Kualitas hidup kita udah pasti bakalan naik. Itu sih udah jelas ya. Jadi apapun ceritanya, kalau teman-teman punya penyakit kronis, penyakit terminal, contoh kayak cancer dan segala macam, gagal ginjal, jangan mempertanyakan lagi apakah pola makan dan pola hidup itu akan membantu. 1000% pasti membantu. Itulah hal yang pertama yang harus kita kerjain. Sisanya itu, ya udah kalau lu mau coba terapi ini, terapi lain dan segala macam, ya nggak apa-apa, do it. Tapi yang utama adalah pola makan dan pola hidup. Karena kebanyakan semua penyakit kita itu adalah bermula dari apa yang kita makan. Betul. Penyakit genetik sih pasti ada. Yeah, genetic disease pasti ada. Cuma majority yang kita alami sekarang adalah pola makan dan pola hidup kita. You are what you eat. Exactly. Itu film yang menurutku bagus banget sih. Yes. Dan akhirnya masuk. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya cepat. Iya. Nah, dulu. Siap? Tanya cepat? Siap. Oke. Ini udah ada foto-foto candid. Oke. Pertanyaan cepat. Pak Felix PhD ingin dikenal sebagai influencer ngawur botak biadab. Asu. Jauh-jauh untuk. Oke. Dari semua komponen makanan, sebutkan satu makanan favorit Pak Felix yang harus selalu ada di menu makanannya. Daging-dagingan sih. Daging-dagingan. Daging apa? Bisa disempitkan. Kalau gue sih demen daging sapi ya. Potongannya? Potongannya yang tipis. Baik. Nomor 3.
dari semua susu oat, susu sapi, susu almond, dan susu lainnya, susu kedelai, susu apa yang harus ada diminum di Pak Felix? Susu sapi 100%. Sehari berapa mili itu? Harus ada, setiap hari harus ada. Gue di kopi aja sih, di latte. Ya, latte. Ye, sama, latte tanpa gula. Ya, latte. Yeah! Wuhu, sama coy. Bangga sama kayak guru. Gue mah itu aja. Olahraga apa yang dilakukan oleh Pak Felix setiap minggu? Gue setiap hari udah pasti ada resistance training sih. Setiap hari? Gue setiap hari, karena gue nggak, gue jaga intensitas. Karena bagi gue kalau gue nggak olahraga sehari itu kayak udah sesuatu yang salah gitu. Tetap olahraga, resistance training. Ya, resistance training udah pasti minimal setengah jam ya. Oke. Minimal setengah Terakhir tips untuk orang teman-teman yang lagi frustasi untuk ngurangin lingkar perut dari pola makan aja. Konsistensi ya. Begitu kita mulai, ini gue agak sedikit panjang nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini soalnya yours. Iya, ini gue. That is yours. Ini gue ada satu resistance paper yang gue mau share. Ntar gue mau share di sosmed. Kita harus bangun supaya badan kita itu tanpa kita harus mikir ngerjain itu, Dok. Jadi permasalahan orang adalah kan kita nggak bisa konsisten ya. Betul. Kita pengennya makan. Nah, ini ada satu research paper, Dok, yang tunjukin memori itu bukan cuma di otak kita ya, bukan cuma di neuron. Semua sel di badan kita itu bisa membentuk memori. Ini amazing sekali. Gue memori ini waktu gue baca research papernya itu. Jadi apa yang kita harus kerjain? Kerjain itu 4 kali berturut-turut. Itu memori sudah terbentuk. Oh? Yes. Jadi contoh kita bangun setiap hari kita makan telur, kita makan buah sedikit, kita olahraga. Kerjain rutin itu berturut-turut selama 4 kali. Memori di badan kita itu sudah terbentuk. Jadi kita udah nggak repot lagi. Kita udah nggak susah. Aduh, gua mau ini. Jadi biarkin badan kita itu terbentuk memorinya supaya kita itu langsung aja slot. Udah gue bangun pagi, gue makan, gue ngerjain sedikit, gue nge-gym, balik lagi. Ya, jadi kita bangun muscle memory kita. Jadi kita nggak terlalu capek. Iya. Permasalahan kita kenapa kita nggak bisa bangun konsistensi kan kita selalu memikir, aduh, gue males nih. Jangan, biarin badan lu yang langsung gerak. Itu sih. Wah gila coy. Ini aku nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Dari New Zealand, dari Bandung ke Jakarta demi aku minta terima kasih. Gue yang thank you, Dok. Tapi kalau dibilang lebih kaya jenengan ya. No. Bolak-balik New Zealand, Jakarta. Dan moga-moga nanti ketemu kalau boleh di sesi bulan depan, Desember. Ada jadwal ke Indonesia. Kalau saya gue sih di Indonesia kebanyakan. Gue di New Zealand itu. Saya kalau di New Zealand nggak mampu, Pak. Nggak, maksudnya nggak mampu kalau saya sendiri mampu. Tuh, orang-orang obes. Dari tadi, Pak Felix itu ibaratnya ngedukasi kalian berdua dan lihat lingkar perutnya. Lihat lingkar perutnya. Hah? Lihat itu. Itu umur 38 loh Pak Felix. Oh, ya? 38. Come on, bisa itu. Pak Daniel sama Pak Felix itu seusia. Bisa 39. itu, Pak. Bisa itu, Pak. Itu easy. Boleh kan? Desember. Desember, ayo, mari kita karena itu. nggak mungkin ini dibahas dalam waktu satu video karena pertanyaanku jujur aku masih banyak. Siap. Dan ini pure no brand, itu alasan kenapa aku bisa tanya beberapa hal yang mungkin aku pakai. Karena itu, aku udah tahu apa yang harus lakuin. Itu aja buat teman-teman. Moga-moga teman-teman bisa mengkritisi dan menyerap apa yang kita berdua dapat kita sharing di sini secara bijak. Dan buat teman-teman tetap lifelong learning ya. Apapun teman-teman yang tadi di-share sama Pak Felix, teman-teman kalau nggak percaya, silakan lihat medsosnya Pak Felix atau nge-search sendiri artikelnya. Betul. Jadi jangan terbiasa juga, itu pesan ya Pak, dari saya pribadi, buat teman-teman tuh jangan terbiasa, wah ini panutan saya. Kalian juga double recheck gak apa-apa, your choice, karena boleh. Dan kalau mendebat jangan pakai katanya Cuk, itu ngeselin banget. Itu aja kalau dari saya Tirta. Felix. Kok Felix, Pak Dokter Felix? Ya, Influencer gondrong, influencer gondrong biadab. Influencer botak biadab. Kita sign out, see you.